Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Wulan Pratama, A11. Saya Aditya Wulan Pratama, A11, 2022, 14148. Jadi di video kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat custom Windows 11, custom ISO Windows 11, yang di dalamnya udah ada aplikasi defaultnya gitu. Yang kita perlukan adalah ada tiga hal: anti-light setup buat kita nge-custom Windows ISO-nya, dan yang pasti juga yang kedua ini ada Windows 11 ISO-nya yang buat kita custom. Jadi base-nya kita ambil dari Windows 11 ISO-nya yang disediain Google. Disediain Microsoft, sorry. Terus yang ketiga ada Silent Install Builder Setup. Nah, jadi kita perlu menyediakan Silent Install Builder. Kenapa? Ntar saya jelasin. Oh, terus satu lagi ada itu kita butuh VirtualBox buat ngerunning file ISO customan kita. Oke, jadi yang pertama yang kita perlu lakukan adalah kita install dulu Antilightnya. Jadi di sini akan saya praktekkan. Kita accept, next. Nah, ini kalau kalian mau ganti destinasinya bisa, misal saya ganti di mana ya? Di D lah. Di D, terus saya taruh di mana ya? Ini folder di sini kayaknya. Nggak ada di sini. Kita taruh di situ aja, enggak apa-apa lah. Kita taruh situ aja. Terus ntar dia bikin folder lagi namanya Anti-Light. Oke, kita next, next. Terus dia akan install, terus kita klik finish. Ntar saya kasih pencahayaan. Oke, nah sip. Ini tampilan awalnya Anti-Light ya. Ini karena saya pakai yang free, kita close aja. Kalau kalian mau beli, ini ada current license code-nya dimasukin ke sini. Saya free aja gitu. Oh ya, tadi ini udah saya jelasin lagi deh bekas record. Jadi yang pertama kalian lakuin itu, ini sebenarnya nggak ada nih kayak gini, sebenarnya awalnya nggak ada gini, cuma gini doang. Yang perlu dilakuin adalah kita add dulu image ISO Windows, pilih yang ini, kita open. Nah, udah kita ke open gini, terus kalian pilih Win11 Pro. Jadi ingat tadi di sini add dulu image ISO buat masukin ISO-nya ke Anti-Light yang Windows 11 tadi, klik open, sip. Ini udah ada nih, makanya error. Nah, setelah masukkan nanti kayak gini. Setelah itu saya pakai yang Windows 11 Pro. Klik di sini, klik load. Nah, di sini akan ngeload Windows 11 Pro dan bisa kita edit-edit di situ. Ini mulai ngeload. Oke, nah setelah load seperti ini ada menu-menu di samping kiri ini banyak. Di sini ada updates, driver, dan lain-lain. Yang pertama kali dilakuin adalah kita ke menu updates, kita add dulu Let's Online Update. Nah, di sini kita klik-klik aja. Dan tapi ini nggak bisa langsung di-download ya, karena ini versi berbayar. Itu kekurangannya kita harus nge-enqueue dulu. Kita masukin ke enqueue. Jadi ntar di-download pas ISO-nya dibuat. Oke, selanjutnya biasanya saya langsung ke components. Kita oke aja. Jadi ngapain di components? Saya biasanya di sini kan ada menu apps. Saya nge-uncheck atau nge-remove aplikasi-aplikasi bawaan, biasanya bloater-bloater dari Windows yang saya rasa nggak perlu buat saya. Jadi saya hapus-hapusin buat ntar di ISO saya gitu. Misal di sini saya nggak perlu clip cam, sorry. Terus saya nggak perlu feedback hub, nggak perlu get help, nggak perlu mail and calendar, news, people, photos, bla 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 banyak. Quick Assist juga saya nggak perlu, Xbox juga saya nggak perlu. Jadi ini sesuaiin aja sih sama kebutuhan kalian. Kalian kalau masih butuh clip cam ya jangan di-uncheck, berarti kalian nggak mau ngapus. Kalau di-uncheck berarti dihapus, seperti itu. Ini aplikasi-aplikasi yang menurut saya nggak butuh, jadi saya uncheck aja, saya nggak perluin gitu. Oh ya, di sini ada yang warnanya kayak hitam ini atau abu-abu mati.
Ini artinya itu nggak bisa di-uncheck. Jadi aplikasi ini aplikasi yang wajib ada di ISO-nya, nggak bisa diubah lagi. Kalau nggak error gitu. Jadi yang bisa dihapus, yang bisa di-uncheck kayak gini. Itu artinya bisa dihapus. Oke, ini udah saya hapus-hapusin di apps yang saya rasa saya nggak gitu perlu. Terus biasanya saya juga nge-remove di sistem apps-nya. Kan bisa baca-baca sendiri, ini sistem apps-nya. Saya biasanya nggak pakai Xbox Game UI. Mungkin buat teman-teman itu perlu, jadi nggak usah dihapus. Kalau menurut saya nggak pakai, jadi saya hapus. Disesuaikan sama kebutuhannya sendiri, teman-teman. Terus yang kedua ada sistem juga di sini ya. Sama aja sih, kalian juga bisa ngapus-hapusin. Saya biasanya nggak saya hapus di bagian sininya. Jadi yang dilakukan pertama tadi updates di sini, terus let's on updates tadi dicek dia, ya di checklist tadi, yang ini semua di checklist gitu. Setelah dari update, saya biasanya langsung ke komponen, ngapus-ngapusin yang saya rasa bluter-bluter atau aplikasi bawaan dari Microsoft yang nggak saya butuhin, saya hapus-hapusin gitu. Lanjut, di sini ada features. Kalau kalian misal nggak perlu print to PDF, ya hapus saja nggak apa-apa. Tapi saya perlu, jadi saya aktifin. Ya, ini juga bisa di-remove sih sebenarnya. Lanjut, biasanya saya ke services. Nah, di services ini ada service-service dari Microsoft. Jadi kalau kalian merasa nggak perlu, kalian bisa nge-disable atau nge-enable-nya, atau dibikin otomatis gitu. Misal di sini ada DNS client yang dibikin otomatis, kalian bisa klik yang di sini arrow bawah, kalian bisa disable atau kalian mau manual, jadi kalian ngetik sendiri gitu. Sementara saya biarin semua yang di service sama di extra services. Selanjutnya saya lakuin di unattended. Jadi fungsinya dari unattended ini, saya mau ngasih user bawaan di ISO ini. Jadi pas ISO-nya saya nanti running di VirtualBox, itu udah nggak perlu untuk login lagi pakai akun Microsoft. Karena udah saya setting di sini. Ini adalah user bawaan dari ISO-nya gitu. Kalian bisa pakai, bisa nggak? Kalau di sini saya mau pakai. Jadi saya enable, terus add local account di sini. Klik dulu enable, add local account. Namanya siapa? Misal namanya nama saya. Sama display-nya siapa gitu. Klik OK, udah selesai. Nah, itu tadi sih setup-setup awal. Kalau kalian mau buka-buka yang lain, silakan ganti-ganti yang lain. Untuk selanjutnya, kita ngemasukin aplikasi default di ISO kita. Jadi pas ISO kita dibuka, di running di VirtualBox, aplikasi ini udah ada gitu. Nggak usah perlu download lagi. Udah aplikasi bawaannya. Saya ada beberapa aplikasi yang bakalan saya masukin. Ada Visual Studio Code, ada WinRAR, ada Notepad++, ada apa lagi ya? Chrome, VLC, dan 5 game. Sama Office kalau nggak salah, ya saya ingat saya tuh. Yang perlu dilakuin yaitu kalian download dulu di websitenya masing-masing. Bentar. Nah, setelah kalian download tadi kan dapat kayak gini nih, yang kayak setupnya kayak gini, aplikasinya kayak gini. Ini nggak bisa langsung kita masukin ke Entilight, karena Entilight kalau mau jadiin default, mau bawaan di ISO-nya itu harus silent install. Nah, itulah kenapa kita tadi butuh yang namanya silent install builder. Di sini aplikasinya silent install builder. Kayak ini udah ada beberapa yang saya bikin silent install. Nih, cara bikinnya, kalian download dulu, habis itu klik di sini create silent install. Siapin filenya tadi yang udah kalian siapin tadi kan. Terus misal di sini saya mau silent install yang mana ya? Hmm, 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 hmm. Yang ini deh, misal yang ini aja. Oke, di sini kita open. Nah, di sini ada parametersnya di sini. Nih, di sini langsung otomatis ada parametersnya. Kalau nggak ada, biasanya kalian bisa cari di Google aja sih, atau cari tutorial-tutorial gimana apa parameter buat aplikasi tersebut.
Tapi rata-rata biasanya udah ada di sini langsung disediain sama silent install builder-nya. Klik next, next, finish. Di sini nah, di sini belum selesai. Kalian klik yang kan tadi seperti ini. Kalian di sini kan, klik yang ini Aztec. Di sini klik build package. Jadi kita mau jadiin dia yang semula bukan silent install alias install biasa jadi silent install. Kita pilih yang MSI package, build, continue. Dia akan nyoba jadiin silent install. Tungguan aja. Oke, di sini udah klik cancel aja. Di sini di yang paling atas klik open containing folder. Nah, kalian ke sini diarahin ke folder ini. Kalian pilih yang out di sini. Nah, ini udah ada silent install builder-nya. Yang ini nanti kita masukin ke si Anti-Light. Di sini saya udah ada banyak aplikasi udah saya silent install. Ada 5 game di sini 1 2 3 4 5. Terus ada ini setup Office, terus ada game lagi, ada Notepad++, VS Code, VLC sama WinRAR di situ udah. Oke, lanjut kita balik ke Anti-Light. Setelah kalian tadi udah silent install aplikasi-aplikasi yang dibutuhin yang mau jadi default, masuk ke post setup di sini. Klik. Terus kita masukin yang tadi. Misal yang ini semua kita masukin. Oke. Sip. Kita masukin drag and drop ke sini. Nah, ini kan ada beberapa nih yang nggak ada parametersnya. Ini udah saya cari-cari tadi. Untuk VLC, silence parameternya buat silent install tuh /s besar. Begitu juga dengan yang WinRAR. Tuh /s besar. Jadi kalian bisa cari-cari di uh, Google gitu. Silent install buat aplikasi ini apa gitu. Terus juga ada silent install Office ya. Office itu saya ngelihat di websitenya ini, website silentinstallhq.com. Nah, ini yang nulis Jason Bergner. Di sini udah dijelasin tutorialnya cara nge-silent install Office installernya gitu. Banyak di sini tutorialnya. Bisa dikunjungi aja di sini. Terus jadinya gini. Setup SIB. Masukin ke sini. Udah nih, sudah semua. Kalau kalian rasa udah nggak butuh untuk ngapus-ngapus yang lain, kalian udah oke, tinggal kita klik apply. Nah, kita di sini centang create ISO. Kalian mau di mana? Misal ISO-nya mau ditaruh di mana nih? Saya taruh di D dah. Misal namanya custom OS. Namanya juga custom OS. Oke. Nah, udah seperti itu, udah kalian beri nama, klik proses di atas yang hijau ini. Proses klik. Yes. Nah, dia akan ngebuat yang udah kalian tadi setting-setting jadi ISO. Ini prosesnya lumayan lama dan biasanya ada pop-up biru muncul gitu. Itu kalian klik OK aja. Itu karena ini versi gratis. Jadi beberapa kali ada kayak pop-up alert gitu biru. Kalian OK aja. Itu cuma 3-5 kali lah keluarnya. Oke, ini karena lama saya cancel aja. Oke. So, sip. Oke, setelah saya cancel, di sini saya udah ada file jadinya. Nah, ini OS Edit. Nah, yang ini nih. Filenya jadinya 8 gigaan. Ya, 8 giga, 8,46 giga. Setelah itu kita ke VirtualBox di sini. Nah, klik new. Terus namanya mau apa? Misal custom OS. Foldernya bisa kalian rubah, tapi nggak tak rubah ini udah default aja, saya nggak apa-apa. Terus ke other, pilih yang udah kita custom tadi ya, ISO-nya.
Saya di D, terus namanya Adit, OS Adit kalau nggak salah, OS Adit di sini open. Pilih di sini yang sesuai yang udah diedit tadi, yaitu 11 Pro. Kita next, next. Nah, ini kalau kalian mau ganti-ganti ya, sebentar. Ini kalau kamu mau ganti-ganti base memory sama prosesornya. Saya pakai 2 core aja dan 4 giga. Kayak gini aja, oke aja. Next, terus harddisknya beberapa? Saya 80 giga aja nggak apa-apa. Next, terus finish. Oke, itu akan running tadi. Bentar, sini akan running. Ngerunning. Nah, ini proses runningnya lumayan agak lama, teman-teman. Jadi saya udah ada yang udah ngerunning nih di sini nih. Bentar. Nah, ini aplikasi yang udah jadi kayak seperti ini. Yang udah saya custom tadi. Di sini saya udah masukin beberapa default aplikasi. Udah ada Google Chrome, terus ada game 5, 1, 2, 3, 4, 5. Udah ada 5 game, udah ada Chrome, udah ada VLC. Terus udah ada Visual Studio Code juga udah ada di sini. Bentar. Pada nge-lag ini ya. Ini saya close dulu deh yang tadi. Hmm. Yang tadi saya close aja, power off. Oke, sip. Nah, jadi udah ada Visual Studio Code, saya ulangi ya. Karena udah saya edit-edit, tadi di sini ada Visual Studio Code, nah udah ada Visual Studio Code, udah ada eh, FLC juga udah ada, Chrome juga udah ada, apalagi ya, Notepad++, WinRAR, WinRAR juga udah ada. Terus Office juga udah ada. Office. Nah, di sini udah ada juga Office di sini. Terus yang tadi 5 game tadi juga udah di sini kan udah ada 5 game di sini. Jadi bawaan ISO saya udah ada Chrome, VLC, Visual Studio Code, Notepad++, 5 game sama Office tadi. Udah semua. Oke, untuk tutorialnya kayak gitu aja. Jadi yang diperluin cuma 3 file file ISO-nya tadi, file ISO Windows 11, terus anti-light, sama yang terakhir yaitu Silent Install Builder. Jadi ya kurang lebih kayak gitu videonya. Terima kasih semuanya. Saya Aditya Alam Pratama pamit. Terima kasih.